orang-orang baru yang lebih baik dan yang lebih suportif ke kalian gitu. Jadi, it might takes time tapi kalian, jangan berkecil hati dan trust the process gitu. Intinya lebih Oke. self love aja sih, Kak, ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Sofi. Kak Sofi benar banget tadi yang udah dikatakan oleh Kak Sofi. Mungkin biar nggak berlama-lama, kita langsung aja nih masuk ke sesi yang kedua dengan materi eating disorder yang akan dimoderatori oleh Kak Jihan. Oke, mungkin untuk kakak operator bisa ditampilin CV dari Kak Jihan. Ayo kakak operator, ditunggu. Nah, ini dia CV dari Kak Jihan. Nama lengkapnya Kak Jihan Aulia Muzakar, profilnya lahir di Jakarta tanggal 2 Juli 1999. Alamatnya bisa dilihat ya, mungkin ada dari kalian yang mau ngasih sesuatu gitu ke Kak Jihan, bisa aja langsung kirim ke alamatnya. Prestasinya ada juara 1 Olimpiade Ekonomi juga, peserta terbaik short course muamalat, finalis Olimpiade Ekonomi. Wah, prestasinya bagus banget nih. Sama riwayat organisasinya ada banyak banget kajian. Oke, tipe-tipe orang yang nggak bisa kuliah pulang, pokoknya harus selalu organisasi. Nah, riwayat akademiknya bisa dilihat di sini. Kajian juga ngikutin akademik yang non formal nih, yaitu di Muamalat Institute sama LTQ Al Hikmah. Pengalaman magang dan kerjanya juga udah banyak banget, yang pastinya udah nggak diraguin lagi nih kalau kajian pas banget buat jadi moderator di sesi kedua ini. Oke, kajian, apakah sudah ada kajiannya? Ya, sudah. Oke, halo kajian. Halo Kak MC. Oke, langsung aja ya nih kajian, saya serahin ke kajian. Oke, terima kasih Kak MC yang cantik. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Masih semangat kah untuk mengikuti webinar berisik ini yang mungkin berisik banget ya pada sesi yang kedua ini gitu ya kan? Oke, mungkin teman-teman semua tadi saya sudah dikenalkan lah ya sama kakak MC gitu ya kan, bahwa saya kenalan sedikit lagi kayak ya. Perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan memoderatori webinar berisik pada sesi yang kedua, yang dimana teman-teman tadi sesi yang pertama sudah mengetahui ya apa itu toxic relationship gitu ya kan, hubungan yang nggak sehat lah gitu. Nah, untuk sekarang itu kayaknya lebih ke individu kali ya. Kita ngebahas ke individu kita dan juga teman-teman semua, yaitu mengenai eating disorder. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih apa itu eating disorder, terus apa itu, bagaimana penyebabnya, terus mungkin juga ada yang belum tahu apa itu eating disorder gitu ya kan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama pembicara kita, yang pastinya pembicara hebat kita gitu ya kan. Nah, mungkin juga teman-teman dari sekarang nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disiapkan pertanyaan teman-teman, dicatat terlebih dahulu gitu ya kan. Siapkan juga notes HP ataupun pulpen ataupun catatan teman-teman lah, senyaman teman-teman semuanya, untuk nanti bagaimana kita diskusi bareng gitu ya kan sama pembicara kita. Mungkin sebelum saya menyapa pembicara dan juga memanggil pembicara, mungkin saya membacakan CV-nya terlebih dahulu kali ya. Mungkin teman-teman biar juga bisa tahu nih siapa sih pembicara kita kayak gitu. Oke, mungkin kakak operator bisa ditampilkan CV pembicara yang kedua ini, sesi kedua. Oke. Oke, ya. Pembicara kita pada sesi yang kedua ini yaitu namanya Kak Nur Amalia Hamidah, yaitu sarjana psikologi. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Komunitas Kesehatan Mental APSI.co. Nah, di sini juga ada kontaknya ya, telepon dan email. Mungkin teman-teman bisa mencatat kalau apabila nanti ada yang mau menghubungi beliau gitu ya kan. Nah, di sini juga beliau lulusan gitu ya kan, lulusan di tahun 2016 sampai dari 2016 sampai 2019, yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Fakultas Psikologi dengan IPK 3,71. Nah, di sini ada pengalaman kerja beliau dan saat ini beliau juga bekerja di Action Against Stunting Group Indonesia sebagai asesor tim Cognitive and Education Workstream. Nah, di sini juga ada publikasi yang sudah beliau publikasikan. Mungkin next, Kak Operator. Terus juga ada prestasi yang sudah beliau tempuh gitu ya kan, yaitu salah satunya yaitu menjadi yudisium terbaik ketiga Fakultas Psikologi. Nah,
itu sudah CV dari pembicara kita sesi yang kedua pada hari ini. Mungkin langsung aja kali ya kita panggil gitu. Halo Kak Nur Amalia. Halo. Halo Kakak. Iya, selamat pagi menjelang siang ya ini ya. Iya benar, selamat pagi menjelang siang Kak. Gimana Kak Nur? Kak apa nih? Kita panggilnya Kak Amalia. Iya betul. Oke. Panggilannya Amalia. Iya Kak Amalia, bagaimana Kak? Sehat Kak? Kabarnya gitu? Alhamdulillah sehat. Kalau Jihan gimana? Alhamdulillah sehat juga Kak. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Amin gitu. Mungkin juga udah pada nggak sabar nih Kak sharing-sharing session gitu ya kan sama Kakak. Tadi kan kita sudah yang pertama dan yang kedua nih juga kayaknya masih kepo gitu ya Kak. Apalagi mengenai kesehatan mental kita itu salah satu eating disorder. Mungkin langsung aja kali ya Kak untuk Kak Nur Amalia kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Jihan. Iya Kak. Halo, assalamualaikum teman-teman. Tadi aku sudah diperkenalkan ya, tadi udah diperkenalkan oleh Jihan. Jadi sekarang saya ini bekerja di salah satu NGO dan yang bekerja di bidang asesor nih, quality of environment di preschool di PAUD lah kalau bahasa Indonesia. Jadi saya mengakses quality dari pembelajaran di situ. Seperti itu. Itu keseharian saya. Kemudian kita lanjut aja, mungkin bisa ditampilkan PPT-nya biar singkat waktu. Sebelumnya teman-teman, sebelum saya mulai, mungkin saya mau minta di chat box, mungkin teman-teman peserta webinar, apa sih harapan atau ekspektasi yang didapat pada materi pagi menjelang siang hari ini, agar misal tidak ada di PowerPoint saya akan mengarahkan pembahasan menuju ke apa yang diekspektasikan oleh teman-teman sekalian. Jika sudah, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pada pagi hari ini saya akan membahas tentang eating disorder. Mungkin beberapa teman-teman sudah sangat familiar gitu dengan eating disorder, dengan mendengar eating disorder, atau mungkin bahkan sebagian belum tahu apa sih eating disorder itu. Oke, next, bisa lanjut. Nah, di sini teman-teman, apa ada yang tahu Mbak-mbak cantik di slide saya ini? Mungkin bisa di chat box atau open mic, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat mungkin, ada yang pernah tahu beritanya? Ini yang model itu ya kayak yang di salah satu TV swasta. Iya, betul sekali. Jadi sempat saat mengikuti kompetensi model gitu ya, mengklaim, menyatakan dirinya sedang pernah gitu merasakan menjadi penderita eating disorder ini gitu. Lanjut, next. Nah, faktanya memang 1 dari 100 remaja mengalami gangguan makan eating disorder. Jadi, teman-teman, eating disorder atau gangguan makan ini memang nyata terjadi, dan itu bisa saja terjadi di lingkungan kita sendiri. Karena memang secara fakta dan datanya 1 dari 100 remaja itu ada yang mengalami gangguan makan atau eating disorder ini. Seperti itu. Next. Nah, apa sih itu eating disorder? Tadi kan kita ngobrolin nih, siapa yang pernah menderita eating disorder, kemudian data-datanya. Nah, eating disorder itu sendiri adalah gangguan, jadi gangguan ya teman-teman, gangguan pada perilaku makan dengan ditandai perubahan pola makan yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikologis. Jadi, pola makan kita yang terganggu itu memang sudah mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis. Kalau misalnya nih, pagi hari itu pagi ini aku nggak nafsu makan nih gitu. Kalau cuma hanya pagi hari itu aja gitu dan tidak sampai mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologisnya secara signifikan gitu ya, itu belum tentu dikatakan eating disorder. Jadi memang ada beberapa hal yang
perlu digarisbawahi di sini yaitu ada gangguan, kemudian ada pola makan, dan kemudian kesehatan fisik dan psikologisnya. Jadi ada poin-poin yang harus diingat sehingga tidak mudah mengatakan bahwa semua gangguan dalam hal makan atau perilaku makan itu merupakan eating disorder, seperti itu. Next, bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini ada dia macam-macam dari eating disorder. Jadi tadi kita udah ngobrolin kalau eating disorder itu adalah gangguan pada perilaku makan. Nah, ternyata memang gangguan pada perilaku makan itu nggak satu macam, ada beberapa macam. Nah, ini akan saya jelaskan yang umum aja ya, yang umum terjadi. Yang pertama itu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa itu apa sih, Kak? Jadi, anoreksia nervosa adalah pembatasan asupan makan untuk mempertahankan berat badan. Jadi benar-benar membatasi nih asupan makannya. Kayak mengurangi makan, benar-benar mengurangi makan. Kenapa? Karena ada ketakutan berlebihan jika makan akan mengalami penambahan berat badan. Kalau mungkin kita bilang takut, mungkin semua kita takut ya mengalami penambahan berat badan, tetapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketakutan berlebihan. Jadi benar-benar ngelihat makanan tuh bisa langsung keringetan karena cemas, takut. Aduh, nanti kalau aku makan berat badan aku naik, gimana kalau jangan-jangan ntar aku makannya kebanyakan gitu. Padahal belum tentu. Padahal yang mungkin aja porsi yang dimakan memang adalah porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Seperti itu. Yang kedua ada bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini adalah makan dengan jumlah besar. Jadi jumlahnya besar. Nah, kalau mungkin teman-teman sering nonton video di YouTube gitu ya, mukbang gitu ya. Nah, itu kan biasanya besar-besar tuh porsinya gitu. Namun dilakukan berulang. Apa sih bedanya? Apa orang-orang yang mukbang itu juga mengalami eating disorder, Kak? Gitu. Nah, kalau itu memang ada tujuan tertentu karena itu kan juga termasuk pekerjaannya ya. Kalau bulimia nervosa ini makan jumlah besar dalam ulang ini memang dilakukan atas kehendak hatinya gitu. Nggak ada tujuan-tujuan tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian diikuti dengan cara yang tidak tepat untuk mencegah pertambahan berat badan. Lagi-lagi nih, pertambahan berat badan. Intinya kata kuncinya adalah ketakutan akan bertambahnya berat badan. Jadi misal ketika udah makan nih, kalau yang bulimia nervosa makan dan makannya itu banyak ya, makannya porsinya banyak dan sering terjadi setelah makan. Nah, setelah makan nih, biasanya makanan itu akan coba dimuntahkan atau enggak dia minum obat pencahar nih, harus minum obat pencahar. Biar kenapa? Biar makanan yang tadi udah diasup gitu ya bisa keluar secepat mungkin. Karena untuk mencegah pertambahan berat badan tadi. Atau olahraga ekstrim. Nah, ini olahraga ekstrim itu kayak gimana sih, Kak gitu. Olahraga ekstrim itu mungkin mindset-nya ya juga yang perlu. Olahraga yang terlalu berlebihan sampai akhirnya harusnya olahraga itu membuat kita fit, malah jadi bikin sakit, malah bikin karena kelelahan tadi, olahraga ekstrim. Yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman di sini mengenai olahraga adalah mindset dan tujuan kita untuk berolahraga. Tujuan untuk berolahraga utamanya adalah agar badan kita menjadi sehat. Tetapi pada kasus bulimia nervosa bisa jadi olahraga yang dilakukan adalah olahraga dengan tujuan menghukum diri sendiri setelah makan banyak, gitu ya. Jadi bedakan olahraga karena ingin sehat dan olahraga karena menghukum diri sendiri karena udah makan banyak. Itu adalah hal yang berbeda meskipun perilakunya sama-sama olahraga. Selanjutnya, selain bulimia dan anoreksia, juga ada yang dikenal dengan binge eating disorder. Nah, binge eating disorder ini kayak apa? Perilaku makan yang nggak terkendali dan diikuti rasa bersalah. Jadi, kalau binge eating ini biasanya ya, makannya itu kayak pengen berhenti tapi nggak bisa. Dan tujuannya biasanya untuk ngasih reward ke dirinya, self reward. Atau mungkin kayak
bisa aja sih berkedok juga berkedok self love. Maksudnya gini, misal nih teman-teman, aku habis ujian tadi capek, habis ini aku mau ngasih diriku reward untuk makan. Nah, makan apa gitu ya, misal makan pizza. Tetapi kemudian setelah mengonsumsi pizza itu malah tidak terkendali. Sebenarnya pengen udah sih, tapi nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya nggak pengen makan sebanyak itu, sebenarnya udah kenyang tapi nggak bisa, selalu pengen makan lagi gitu. Nah, setelah makan yang banyak dan tidak terkendali itu akan memunculkan rasa bersalah selanjutnya. Jadi itu yang perbedaannya di situ ya. Jadi ada rasa bersalah, terus biasanya dilakukan juga karena dasar emang ingin menyenangkan diri aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, teman-teman, setelah kita membahas nih macam-macam eating disorder gitu. Kenapa sih kita bisa mungkin bisa dekat dengan perilaku yang mengalami gangguan gitu ketika kita makan. Memang pada dasarnya manusia sejak lahir memang selalu survive dengan mulut mereka. Jadi ketika kalau teman-teman kita mau flashback deh, mungkin nggak flashback sih bahasanya, kita mau melihat lagi ke belakang gitu. Ketika kita lahir di bumi jedor gitu, kita pertama kali akan menangis dan itu menggunakan mulut kita. Itu survive, jadi kita eksistensi kita pertama kali di dunia itu ya kita menggunakan mulut kita, ada yang menangis, merengek dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan mulut kita lagi. Ketika kita disusui oleh ibu kita, misalnya ya, jadi kita menggunakan mulut kita juga untuk survive nih. Oh ya, disusui ibu gitu. Nah, pola-pola ini yang seperti ini akan membentuk bahwasannya ketika ada sesuatu yang mengancam kita atau stres yang masuk pada diri kita, bisa kita atasi dengan mulut itu lagi, yaitu dengan salah satunya dengan makan. Jadi mungkin di sini banyak teman-teman yang kalau misal, aduh aku lagi stres nih, kalau stres tuh biasanya selalu makan, selalu ngemil, karena itu yang jadi bisa bikin balikin betul banget ya. Termasuk saya sendiri juga sering merasakan itu ya. Jadi itu tuh yang buat kita mungkin bisa sangat dekat dengan eating disorder ini. Oke, next. Nah, di sini tanda-tanda yang muncul yang mungkin bisa kita lihat gitu ya. Yang pertama itu menghindari makanan. Ya, teman-teman, menghindari makanan. Menghindari di sini dalam artian kita kayak takut ketemu makanan. Benar-benar nggak mau makan. Itu pun terutama yang terjadi di anoreksia ya, karena memang membatasi asupan makanan. Bisa terjadi juga kalau kita balik lagi ke slide pertama tadi tentang mbak-mbak modelnya gitu, memang di situ juga bercerita kalau aku sempat takut makan dan bahkan itu membuat aku depresi kayak gitu, dan itu memang nyata adanya. Memang terkesan seperti fobia makanan gitu ya, tapi memang karena itu ketakutan yang itu memang nyata ada. Yang kedua, kehabisan energi. Karena memang yang diasup sangatlah rendah gitu ya, nggak sesuai dengan kebutuhan kalori hariannya, jadi tidak ada yang bisa diolah nih jadi energi. Akhirnya kayak lesu, lemah. Kalau wanita ya, kalau terjadi di wanita bisa juga mempengaruhi siklus menstruasinya. Seperti itu. Selalu ke toilet setelah makan. Nah, ke toilet setelah makan ini kan sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Mungkin aja ingin BAB atau hal yang lain. Nah, biasanya kalau selalu gitu ya, jadi ada kata penekanan selalu ke toilet setelah makan, itu maksudnya adalah untuk memuntahkan makanan yang telah dimakan. Jadi misal lagi kumpul nih bareng teman makan donat, makan bakso, misalnya kayak gitu. Tapi selalu abis itu nyari toiletnya di mana ya? Nah, itu perlu juga dilihat ke toilet ngapain, ke toilet
mau memuntahkan makanannya atau mau gimana gitu. Jadi itu salah satu tandanya. Yang selanjutnya cemas saat dikelilingin makanan. Jadi ngerasa takutnya gitu ketika dikelilingi makanan nggak bisa mengontrol diri untuk pengen makan lagi. Dan cemas di sini cemas yang benar-benar memang takut gitu, takut bisa sampai keringetan dan sebagainya. Terus berlebihan dalam olahraga. Tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, saya mau benar-benar tolong teman-teman itu menggarisbawahi gitu ya, olahraga itu untuk agar kita sehat ya tujuannya, dan harus diikuti dengan mindset seperti itu. Jadi memang kita harus memiliki mindset kalau olahraga itu kita lakukan agar tubuh kita sehat gitu. Terus mungkin kalau berkaitan dengan olahraga, aku mau sedikit menyinggung tentang diet. Kalau diet itu gimana, Kak? Kalau diet juga kan tentu sebenarnya diet itu baik kan untuk kesehatan. Nah, sehingga cara-caranya yang ditempuh juga harus sesuai gitu dengan kesehatan, seperti itu. Sehingga nantinya tidak juga menimbulkan berbagai gangguan makanan setelah diet itu, karena bisa jadi diet yang tidak sehat sangat memungkinkan banget untuk awal terjadinya eating disorder itu di situ, seperti itu. Selanjutnya nah di sini ada warning buat teman-teman yang tadi udah dengerin macam-macam tanda-tanda dari eating disorder, bahwasannya memiliki salah satu tanda atau gejala eating disorder tidak langsung mengindikasikan kamu mengalami eating disorder. Jadi nggak langsung ya, jangan langsung mendengar itu langsung cocokologi, aduh itu tuh ada di aku tuh, itu ada di aku gitu. Jika memang kamu merasa perilaku makan kamu telah menimbulkan gangguan secara fisik maupun psikososial, menarik diri dari lingkungan, enggak deh ntar kalau main makan mulu, aku takut ntar berat badan aku naik, dan sebagainya, itu silahkan temui ahlinya untuk berkonsultasi. Mungkin sebelum temui ahli, mungkin cerita dulu ke keluarga atau orang-orang yang dipercaya, dan berkonsultasi ke orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini, seperti itu. Atau jika misal menemui teman, kayaknya karena aku udah tahu ciri-ciri dan tanda-tanda eating disorder, kayaknya temanku mengalami itu deh. Nah, itu juga mungkin teman-teman bisa mendekati, mendengarkan cerita mereka dengan seksama seperti itu, dan menyarankan memang untuk menemui ahlinya gitu, karena memang eating disorder ini harus didiagnosis gitu ya, didiagnosa oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, maksudnya memiliki kompetensi di bidangnya. Karena apa teman-teman? Karena eating disorder ini harus diberikan penanganan ya. Kalau memang terjadi, kalau emang dialami harus ada penanganannya. Kenapa harus ditangani? Karena itu tadi akan menimbulkan gangguan, karena menimbulkan gangguan secara fisik kan, jadi dan psikososial. Jadi sangat berbahaya untuk penderitanya. Oke, next. Nah, why? Kenapa sih seseorang bisa menjadi penderita mengalami eating disorder kayak gitu? Yang pertama adalah sosiokultural. Jadi sosiokultural di sini adalah adanya tekanan untuk mencapai standar kurus yang nggak realistis. Jadi lebih kepada budaya dan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana media mempersepsi bahwa misalnya cantik itu harus kurus, cantik itu harus ramping dan sebagainya. Nah, itu kemudian dipersepsi dan diyakini gitu dalam dirinya. Oh iya, berarti kalau aku mau dianggap cantik, aku harus kurus ya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa terjadi
eating disorder tadi, karena memang kebanyakan dari gangguan makan ini sangat memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Padahal mungkin walaupun naik masih ini dalam batas normal secara kesehatan. Yang kedua, psikologis. Nggak puas sama bentuk tubuh. Aduh, kok kayaknya paha aku kegedean ya, gitu. Terus kebutuhan untuk dilihat sempurna. Jadi kita emang dalam diri kita selalu pengen dilihat menjadi yang terbaik kan. Nah, itu ada dorongan-dorongan dari diri kita juga yang karena memang sudah terinternalisasi bahwasannya kurus itu harus begini, cantik itu harus begini, maka kebutuhan kita untuk sempurna pun secara tidak langsung akan meningkat gitu. Aduh, aku harus sempurna dari segi fisik, dari segi berat badan, seperti itu. Yang ketiga ada keluarga, adanya konflik di dalam keluarga, kurangnya kelekatan, attachment kita, dan gaya pengasuhan orang tua kita. Itu juga berpengaruh nantinya pada kontrol diri kita. Jadi ketika kita memang kontrol dirinya rendah, maka kontrol diri saat makan, kontrol diri kita saat menghadapi stres, yang larinya nanti bakal ke makan yang berlebihan itu juga akan sangat mudah terjadi. Yang terakhir ada biologis, yaitu ketidakseimbangan pada neurotransmitter yang mengatur mood dan nafsu makan. Jadi makanya tadi saya ingatkan kembali gitu ya, memang perlu menemui ahlinya karena jika menemui ahlinya akan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan pemicu kenapa eating disorder itu bisa dialami gitu. Dan itu memang terjadi sangat individual ya, si A dan si B yang mengalami eating disorder mungkin saja sangat berbeda alasan-alasannya kenapa bisa mengalami seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, mencegah eating disorder. Tadi kan kita udah bahas tentang tanda-tanda dan gejala yang kayaknya ngeri banget ya sebenarnya teman-teman eating disorder ini. Karena kayak kita nggak bisa nih mengontrol diri kita dalam makan. Nah, apa sih itu? Sekarang kita akan mencoba mencegahnya dengan mindful eating. Mindful eating itu apa sih? Mindful eating adalah memberikan perhatian penuh pada momen saat makan. Gimana sih Kak caranya memberikan perhatian penuh pada momen saat makan? Jadi di sini aku memberikan dua poin penting. Yang pertama adalah makanlah dengan perlahan-lahan, nggak keburu. Jadi cari waktu di mana kalian memang bisa perlahan makan, kemudian benar-benar bisa menikmati momen makan itu, gitu. Yang kedua fokus. Siapa di sini yang sering makan sambil nonton drakor? Atau mungkin sambil nonton anime? Oke, aku juga termasuk pernah melakukan itu gitu. Tapi memang untuk mempraktikkan fokus di sini, memang kita harus tertuju pada makanan itu. Harus ada rasa kebersyukuran di mana ketika kita makan gitu ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dilimpahkan makanan seperti ini karena mungkin di luar sana sangat banyak yang nggak bisa makan enak seperti kita atau makan 3 kali sehari seperti kita gitu atau makan tanpa harus mikir nanti mau makan apa gitu. Jadi mindful eating ini memang terbukti secara penelitian akan mencegah adanya munculnya eating disorder tadi karena memang makan dengan perlahan-lahan dan fokus juga diteliti mampu membuat kita lebih kenyang lebih lama seperti itu. Selanjutnya ada juga next. Selanjutnya ada beberapa cara juga nih buat teman-teman cara untuk mencegah eating disorder ini. Yang satu, tingkatkan rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri kita bahwasannya memang diri kita yang sekarang ini gitu ya sudah memang aku sudah cantik, sudah ganteng dengan aku yang sekarang ini gitu, dengan bentuk tubuhku yang sekarang ini, dengan porsi yang sekarang ini gitu. Yang kedua adalah bersikap realistis. Bersikap realistis itu adalah sekarang nih banyak banget kita lihat media-media juga meliput bagaimana standar-standar kecantikan yang kurang realistis sebenarnya. Karena jika memang dasarnya memang dari ilmu kesehatannya kita sudah
sudah sehat gitu ya, secara porsi tubuh dan lain sebagainya, itu kita perlu realistis. Memang inilah yang sehat gitu. Memang inilah yang sudah baik gitu. Kemudian tingkatkan dinamika lingkungan. Yang dimaksud tingkatkan dinamika lingkungan ini adalah ketika mungkin awal-awal mengalami rasa ketidakpuasan terhadap tubuh, terus stres yang mungkin langsung dilarikan ke makan seperti itu, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang dipercaya, ke keluarganya, ke keluarga yang mungkin ibu dan ayah, sehingga ada teman bercerita gitu, ada lingkungan yang akan mensupport kita ke depannya. Yang keempat, rajin berkonsultasi pada dokter dan ahli gizi, terutama teman-teman yang mungkin rajin, mungkin sedang melakukan program diet, atau mungkin merasa, aduh kayaknya badan aku sudah nggak sehat nih. Nah, itu perlu tuh konsultasi pada dokter dan ahli gizi. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Saya kembalikan mungkin ke Jihan. Ya, terima kasih Kak Amalia atas tadi pemaparan materinya. Nah, di sini ya Kak, kita ada sesi tanya jawab dan juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Kak. Pada peserta yang sudah bertanya, mungkin saya bacakan terlebih dahulu kali ya Kak, satu persatu ya. Di sini di sini dari Kak Fahira dari Universitas Unindra, Universitas Gunadarma, beliau bertanya kayak gini, halo Kak, mau tanya, walaupun kita bukan lulusan medis atau psikologi, apa tetap bisa membantu penderita eating disorder? Makasih Kak sebelumnya, gitu Kak, dari Kak Fahira. Mau dijawab langsung atau gimana nih Kak? Iya, dijawab langsung aja ya. Baik Kak. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Tadi siapa? Maaf, nama penanyanya? Fahira Kak, Kak Fahira. Oh iya. Oke, Fahira, terima kasih ya. Mungkin kita pasti jika melihat ya teman-teman kita di sekeliling kita gitu, misal ada yang mengalami eating disorder, pasti ada keinginan kita untuk membantu seperti itu. Sebenarnya untuk membantu di sini kan kata membantu ini bisa sangat luas. Jadi kalau membantu dari kita yang mungkin bukan ahlinya gitu ya, adalah dengan cara menjadi pendengar yang baik ketika dia memang butuh tempat untuk bercerita, karena tidak mudah ya teman-teman untuk bercerita tentang gangguan makan yang kita alami, dan itu masih banyak masih terdengar kadang sebagai bercandaan di kalangan masyarakat, bahkan itu bisa kita lihat sendiri di acara top model pun, bahkan terkadang juri seakan-akan emang ada ya kayak gitu-gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik adalah salah satu cara kita untuk bisa menolong dan membantu teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami eating disorder. Dan kedua, mungkin bisa disarankan untuk menemui ahlinya gitu ya, untuk terus memberi semangat, mungkin jangan patah semangat untuk terus recovery ya, untuk pengobatan dari yang dialami itu gitu, seperti itu. Gimana untuk Kak Nurfikas? Kak Fahira, apakah sudah jelas? Jelas Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, terima kasih. Ada lagi nih Kak dari Kak Nur Faidah. Nah, hai Kak, mau nanya nih, kalau nggak nafsu makan itu termasuk eating disorder ya kan Kak? Mempertegas nih Kak. Oke, betul. Karena nafsu makanku naik turun banget, kayak nggak mood mulu gitu. Karena aku sendiri usia 21 tahun, berat badannya 31. Wah, sama kayak saya dong. Paling besar berat badan aku stuck di 36 kilo. Udah minum vitamin, udah juga penggemuk badan dan lain-lain, nggak mempan. Apakah ada saran Kak? Gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin aku mau langsung jawab dari definisi eating disorder tadi ya. Jadi ketika misal nih nggak ada nafsu makan, nggak ada nafsu makannya itu karena apa? Kalau memang karena takut berat badan naik, nah itu bisa jadi tanda-tanda awal kita harus coba buat cek. Yang kedua, misal yang kita alami sekarang, misal
Oh iya, aku tuh kadang nggak ada nafsu makan, Kak, gitu. Nah, apakah, perilaku dan pola makan yang sekarang ini udah sangat berdampak di fisik kita? Apakah udah mulai kayak buat kita mungkin sering muntah-muntah atau mungkin siklus, eee, kalau perempuan ya, wanita tadi siklus mennya nggak teratur, itu mungkin bisa dicek ke dokter. Tapi kalau di luar itu, it's okay buat, masih apa ya, untuk nafsu makan turun naik seperti itu. Jadi memang ada 2 yang perlu diperhatikan, nggak nafsu makan karena apa, yang kedua adalah apakah emang ada ketakutan penambahan berat badan di situ, yang kedua apakah itu udah mengganggu dari fisik dan psikososial. Psikososial di sini maksudnya adalah udah mengganggu hubungan kita dari, ke teman-teman kita, ke makanan gitu ya, ke kayak, eee, mungkin juga sensitivitas kita ya jadi mudah, mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, itu perlu dikoreksi di bagian aspek-aspek tadi. Mungkin itu, ada mungkin mau di Oke, baik. Untuk Kak Nur Faidah, apakah sudah jelas, Kak? Iya, sudah jelas. Makasih banyak, Kak, jawabannya. Ya, sama-sama, Kak. Oke, Kak. Ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Diki. Dari UIN nih, Kak, UIN Jakarta. Halo Kak, saya Diki. Kenapa harus eating disorder ini selalu terjadi pada orang-orang yang berprofesi untuk selalu dituntut menjaga bentuk tubuh dan juga pola makan? Contohnya itu ada atlet dan model. Karena saya sendiri juga memiliki obsesi untuk memiliki tubuh yang ideal seperti atlet. Bagaimana Kakak menanggapi hal tersebut atau ada saran Kakak buat orang yang diet untuk mendapatkan tubuh ideal tanpa mengalami eating disorder? Ya, silakan dijawab, Oke. Kak. Terima kasih. Memang kan, tadi saya juga sempat bilang kalau, di situ ada tayangan model gitu ya. Memang ini sangat, dekat sekali dengan mungkin dunia yang tadi juga disebut oleh Diki gitu ya, dengan dunia modeling dan sebagainya. Tapi sebenarnya hal ini juga memang, tidak hanya dekat dengan dunia model dan atlet yang memang dituntut dari segi, eee, bentuk badan gitu ya, tapi memang di remaja-remaja juga, di remaja-remaja kita gitu, ketika sudah ada pemahaman tentang citra tubuh, tentang bagaimana orang akan menilai kita dari bentuk tubuh, apalagi nih, sekarang mungkin udah pada sering ini ya, yang good looking, beauty privilege kayak gitu. Yang good looking bakal dapat lebih gampang, sesuatu dalam hidupnya, seperti itu. Persepsi-persepsi itu juga yang nantinya akan semakin nih buat kita, aduh berarti aku tuh harus ini, harus menjadi proporsi yang ideal. Sebenarnya nggak apa-apa untuk pengen punya badan yang ideal, itu sangat tidak apa-apa, seperti itu. Bahkan itu kan, memang baik dari segi kesehatan ya. Nah, gimana sih caranya orang-orang yang diet atau mungkin orang-orang yang di dunia modeling atau atlet biar tidak sampai terjadi eating disorder ini gitu. Itu tadi, yaitu berkonsultasilah pada ahlinya, ahli gizi, dokter. Jadi ketika perilaku makan kita itu kita konsultasikan apakah ini sudah benar, apakah ini memang, ada yang perlu diperbaiki biar nantinya tidak menjadi gangguan kepada, kita secara fisik maupun psikologis, seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Diki. Oke. Semoga terjawab ya Kak Diki ya. Oke, selanjutnya nih Kak, dari Kak Gaitsa Zahira. Udah maaf ya Kak kalau berisik. Halo Kak, saya izin bertanya, bagaimana dengan seseorang yang awalnya benar-benar menghindari makanan namun setelahnya karena jenuh malah mengalami makanan yang tidak terkontrol dan siklusnya itu terus berulang, misalnya 1-2 hari menghindari makan, lalu esoknya tuh malah makan nggak terkontrol, lalu sadar nih Kak dan merasa bersalah lalu mereka menghindari makanan yang terus berulang. Apakah ada jenis eating disorder sendiri untuk kasus seperti ini, Kak? Silakan dijawab, Kak. Oke. Jadi kalau kita kembali ke slide tadi ya, ada yang terakhir namanya binge eating disorder. Jadi, ciri-cirinya memang mirip seperti yang ditanyakan tadi dalam kasus ini. Jadi, nah ada perilaku makan yang tidak terkendali. Udah kenyang sih, merasa udah kenyang tapi nggak bisa berhenti, pengen makan lagi, apalagi nyari lagi apa, makan apa, gitu. Nah, kemudian, tadi dibilang ungkapkan juga 2 hari sebelumnya menahan makan. Menahan makannya ini karena apa?
Apa emang nggak nafsu makan atau memang ada ketakutan tersendiri, atau mungkin nggak ada waktu buat makan, kelupaan ujian atau tugasnya kebanyakan karena lagi sekolah online gitu. Nah itu perlu dicari tahu lagi gimana, apa penyebab 2 hari atau saat menahan makan itu, kenapa menahan makannya. Tapi memang, yang ketika memang ada perilaku yang nggak terkontrol, padahal ketika itu kita udah ngerasa kenyang, padahal dalam hati pengen berhenti sih, tapi nggak bisa gitu, susah banget. Itu memang perlu dimulai dikonsultasikan ke ahlinya sih kalau menurut saya. Jadi kalau memang teman-teman belum berani ke dokter, belum berani bertemu langsung, bisa mungkin, eee, konsultasi secara online. Sekarang kan banyak nih yang mudah dilakukan adalah, cukup dengan pakai smartphone aja udah bisa konsultasi sebenarnya. Kalau emang teman-teman masih belum siap untuk konsultasi, it's okay, take your time. Nanti ketika emang udah, aduh kayaknya ini udah mengganggu aku banget, baru mungkin siap untuk konsultasi, seperti itu. Oke, gimana Kak Gaitsa? Apakah sudah terjawab, Kak? Ya, semoga terjawab ya, Kak. Mungkin Kak, jadi saya ada satu pertanyaan kali ya, Kak. Dari saya pribadi gitu ya, Kak, mengenai eating disorder. Kan di sini sekarang apa ya, zamannya sudah apa ya, kayak media sosial dan juga mungkin ada Instagram juga YouTube ya, Kak, yang memperkenalkan yang tadi Kakak sudah jelaskan sebelumnya, ada mukbang-mukbang, terus juga ada apa ya namanya, kecantikan itu dilihat dari tubuh gitu kan, Kak. Nah, itu ada nggak sih Kak dampak dari media sosial tersebut gitu, Kak, terhadap diri kita yang tadinya itu melihatnya cuman oh ya udah nih kesenangan kita, padahal lama-lama kok malah kita ikuti gitu ya, Kak. Maksudnya yang pada akhirnya, oh gue pengen jadi dia loh yang bisa makan banyak, tapi nggak ini gitu, Kak. Maksudnya nggak terlalu menaikkan berat badannya. Itu ada nggak sih, Kak, dampaknya dari tubuh kita yang mungkin yang kita nggak sadari gitu, dan bagaimana kita cara mencegahnya gitu sih, Kak. Nah, Oke. gitu, Kak. Iya, betul banget. Jadi emang salah satu penyebab terjadinya kita mempercayai suatu, misal kayak tadi ya, standar kecantikan tertentu, itu memang karena media yang kita konsumsi seperti itu. Jadi memang, yang kita lihat kan misalnya kita buka Instagram atau TikTok gitu ya, yang kebanyakan yang muncul kan adalah yang bening-bening gitu, misal bening terus mungkin badannya ramping dan, aduh enak banget dilihat ya, jadi pengen kayak gitu, gitu. Yang saran aku sih kalau memang, eee, kita merasa, karena memang sosial media itu sangat berpengaruh gitu ya dari, penanaman nilai kepada diri kita juga, kita bisa mulai mengurangi, screening time kita. Jadi memang jangan, apa ya, perlu ada kontrol buat scrolling-scrolling di media sosial, kemudian mencari, pertemanan yang sehat gitu ya. Sehat dalam artian memberikan kita support ketika, nggak baru ketemu langsung, "Ih, lu gendutan ya?" Kayak gitu. Nah, itu juga perlu ya. Salah satunya juga menghindar dari lingkungan-lingkungan yang mungkin toxic buat kita karena, mmm, sebenarnya yang perlu memang diingat juga teman-teman, di sini aku mau ketika memang teman-teman ngerasa ada ketidakpuasan dalam bentuk tubuh, entah itu dari, melihat sosial media atau mungkin lingkungan sekitar yang biasanya kita nggak bisa kontrol ya, ucapan-ucapan orang lain gitu, yang perlu diingatkan adalah kesehatan itu pertama. Jadi secara kesehatan, sekarang kan gampang ya misal menentukan berat badan ideal, seperti apa, yang gimana sih gitu. Itu menjadi landasan kita buat, selanjutnya langkah kita seperti apa. Ketika memang berat badan kita udah ditentukan secara normal, nggak obesitas misal seperti itu, maka kita berada dalam fase yang memang sudah sehat dan, perlu untuk mensyukuri bentuk tubuh yang sekarang ini, menerima diri kita, seperti itu. Oke, baik, Kak. Ya, bener banget, Kak. Intinya sih bersyukur ya kan, Kak. Nih, Kak, ada lagi, Kak, dari Kak Zea Adelia. Halo Kak, izin bertanya. Aku punya seorang teman. Dia ingin sekali punya badan ideal. Ketika dia makan, dia selalu memuntahkan makan tersebut. Lalu resiko jangka panjang yang bisa dialami seorang eating disorder dan apa
tanda kita pertama kali mengalami eating disorder? Ya, itu Kak pertanyaannya. Silakan dijawab, Kak. Oke, terima kasih. Iya, betul. Jadi ketika kita tadi itu memang saya mau ingatkan kembali ya, jika memang ada tanda-tanda tadi, memang tidak bisa langsung kita cap gitu, oh itu eating disorder gitu, karena memang harus ada diagnosa yang jelas di para ahli gitu, entah itu dokter, psikiater, psikolog gitu ya, yang memang memiliki kewenangan dalam hal tersebut gitu. Nah, tadi bisa diulang nggak pertanyaannya yang terakhir ini? Masih di mute, masih mute. Astagfirullah, maaf Kak. Nggak apa-apa. Jadi Kak Zia ini mempunyai seorang teman nih Kak, dan dia itu ingin sekali punya badan ideal gitu. Ketika dia makan, dia selalu memuntahkan gitu Kak. Nah, terus resikonya jangka panjang yang dialami eating disorder apa, dan juga cara mengetahui nih Kak pertama kali mengalami eating disorder itu apa Kak? Gitu Kak. Oke. Makasih ya, maaf tadi agak terdistraksi. Jadi kalau kita membahas tentang dampak jangka panjangnya ya teman-teman, ketika misalnya yang diderita adalah tadi memuntahkan, bulimia nervosa, kan salah satu bulimia nervosa. Nah, jadi makanan itu tidak diolah oleh tubuh kita, nggak diolah nih karena memang udah dimuntahkan duluan. Jadi kayak tadi seolah-olah kayak kehabisan energi, terus siklus menstruasi yang mungkin jadi berantakan karena memang nggak sehat gitu pola makannya. Yang ketiga adalah bisa jadi juga menjadi gizi buruk, malah pengen ideal tapi yang terjadi malah berlebihan karena memang setakut itu dengan perilaku makan tersebut kayak gitu. Nah, yang kita lakukan mungkin sebagai teman tadi itu untuk memberikan support. Terus bagaimana sih kalau tadi nih, apa sih tanda-tanda awalnya nih dari kalau kita memang mengalami eating disorder itu gitu. Yang pertama mungkin adanya ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh kita. Jadi kita udah kok kayak tiap habis makan gitu ya, aduh langsung ngerasa, waduh kayaknya udah nambah nih berapa kilo ya gitu. Padahal kan penambahan berat badan tidak bisa secepat itu teman-teman. Jadi memang harus ada waktu. Begitu pula dengan diet ya. Ketika memang dietnya untuk mengurangi berat badan, maka prosesnya tidak instan seperti itu. Misal hari ini mengurangi porsi makan siang, terus berharap langsung turun 0,5 kilo, kan tidak bisa semudah itu ya teman-teman, harus ada prosesnya. Jadi yang pertama tandanya adalah ketidakpuasan kita terhadap bentuk tubuh kita. Aduh kayaknya ini gini deh, kayaknya pipi aku besar deh, terus gimana selanjutnya kayak gitu. Itu tanda-tanda pertama yang perlu kita aware gitu ya terhadap itu. Mungkin itu aja dulu. Oke, gimana Kak Zia Adela? Apakah sudah terjawab Kak? Iya, sudah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Gitu. Kak, aku mau tanya nih Kak, tadi kan sudah ada jangka panjangnya eating disorder. Apakah saya sih udah baca-baca gitu ya mengenai eating disorder, dan katanya sih yang sudah saya baca itu adalah salah satu kesalahan mental yang sampai istilahnya sampai bisa membuat kita tuh meninggal gitu ya Kak. Itu salah satu kesehatan mental. Apakah itu benar Kak? Betul banget. Jadi bisa dua hal yang menyebabkan meninggal tadi. Satu fisik, yang kedua adalah psikologis. Yang satu fisik karena tadi yang saya sebutkan niat-niat pengen